Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Dini Widianti, saya sendiri Hasni Rahmani, kemudian Eti Sofiati akan menjelaskan mengenai materi entrepreneurship yaitu when to do what. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu mengenai 4 model perkembangan dari Inggris, Denmark, dan Swedia. Nah, di sini GIP pada tahun 2008, beliau mengemukakan agar pendidikan kewirausahaan itu dapat ditanamkan ke dalam sistem pendidikan. Jadi harus berpusat pada anak di pendidikan dasar, kemudian mata pelajarannya berpusat pada pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan lanjutan. Serta disiplinnya itu berpusat di universitas. Jadi penanamannya pertama di pendidikan dasar, kemudian mata pelajarannya yaitu di pendidikan menengah, kejuruan, dan lanjutan, kemudian disiplinnya itu di universitas. Jadi terbagi kepada 3 bagian. Nah, kemudian model perkembangan yang diusulkan oleh Blanker dan kawan-kawannya itu pada tahun 2011 bersandar pada 2 gagasan utama, yaitu yang pertama, gagasannya adalah bahwa ketika kewirausahaan dapat menghasilkan berbagai macam nilai, tidak hanya nilai ekonomi. Jadi kegiatan kewirausahaan itu dapat menghasilkan suatu nilai seperti kepercayaan diri, kemudian pantang menyerah, kompetitif. Jadi nilai-nilai kewirausahaan seperti mandiri, kemudian kreatif, berani mengambil resiko, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian gagasan yang kedua adalah keberadaan pola pikir kewirausahaan yang menciptakan nilai dan metodologi generik yang mungkin diterapkan ke semua lapisan masyarakat, yang mereka beri label kewirausahaan sebagai praktik sehari-hari. Pendekatan yang sangat mirip dengan definisi luas tentang kewirausahaan. Nah, jadi gagasan yang kedua yaitu menerapkan bahwa kewirausahaan itu dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada 4 pondasi yang dapat mengembangkan sikap kewirausahaan. Di antaranya untuk peserta didik dan merupakan rekomendasi praktis yang dapat diambil oleh guru. Yang pertama yaitu membiarkan siswa membangun cerita kewirausahaan yang terjadi di kehidupan mereka sendiri. Jadi siswa itu dibiarkan atau dipacu untuk membangun cerita kewirausahaan yang mereka alami sendiri. Nah, dan hal ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, membiarkan siswa merefleksikan masalah dan ketidakharmonisan dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, jadi yang kedua pun kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari masalah dan ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, dan hal ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, membiarkan siswa membayangkan diri mereka sebagai individu wirausaha di masa depan. Nah, jadi memberikan siswa kesempatan untuk membayangkan diri, untuk mengeksplor diri, sehingga mereka bisa membayangkan bahwa mereka seorang wirausaha di masa depan. Dan hal ini dapat membantu mereka untuk berubah menjadi identitas yang lebih wirausaha. Kemudian yang terakhir, membiarkan siswa bekerja dalam tim interdisipliner yang membayangkan dan kemudian menyadari peluang kewirausahaan. Nah, kalau yang keempat ini, membiarkan siswa itu bekerja dalam tim. Jadi mereka bisa melihat peluang pada kewirausahaan dan ini membantu mereka dalam mengembangkan bentuk kerja untuk kepercayaan diri tim. Jadi dalam tim itu dibentuk kepercayaan diri.
Nah, kemudian model perkembangan lain telah diusulkan oleh Danish Foundation untuk kewirausahaan. Mereka menyatakan bahwa ada 4 dimensi dasar yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Pendidikan kewirausahaan perlu didasarkan pada tindakan praktis oleh peserta didik, di mana mereka bekerja dalam tim yang menciptakan nilai bagi orang lain. Nah, jadi pendidikan kewirausahaan itu harus menciptakan agar mereka bekerja dalam tim. Nah, jadi mereka bisa menciptakan nilai-nilai entrepreneur bagi orang lain atau dirinya sendiri. Ini diperlukan kreativitas, di mana peserta didik dapat mencoba ide mereka sendiri, menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh, dan menemukan solusi baru. Jadi dengan hal ini perlu kreativitas, ya, dan mereka bisa mencoba ide-ide mereka sendiri, kemudian menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka punya untuk menemukan solusi yang baru dalam tim tersebut. Nah, kemudian itu perlu dihubungkan dengan lingkungan di luar sekolah atau universitas, berinteraksi dengan dan belajar dari budaya masyarakat, pasar, dan perilaku profesional. Terakhir, perlu juga dikaitkan dengan aspek sikap seperti keyakinan pada kemampuan sendiri, toleransi, ambiguitas, dan risiko kegagalan. Nah, jadi hal ini pun perlu adanya hubungan dengan sekolah ataupun universitas. Jadi, mereka adanya pengalaman. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dini Widianti. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai klasifikasi pendidikan kewirausahaan berbasis tindakan. Ada 4 jenis pedagogi berbasis tindakan menurut model perkembangan kewirausahaan LAKUS tahun 2013. Untuk yang pertama adalah penciptaan dalam bidang sosial, budaya, atau ekonomi. Kemudian yang kedua adalah penciptaan nilai, yaitu dalam bidang sosial, kehidupan nyata, nilai budaya atau ekonomi kepada pemangku kepentingan di luar pencipta dan guru. Dan yang ketiga, penciptaan usaha, yaitu sosial, memulai usaha dan perusahaan. Dan yang keempat adalah penciptaan usaha yang berkelanjutan di bidang sosial, memulai usaha dan perusahaan. Jadi di sini LAKUS membagi ada 4 tingkatan dari bidang kewirausahaan dengan berbasis tindakan. Berikutnya, menurut model perkembangan kewirausahaan LAKUS tadi, peningkatan kompleksitas dalam proses penciptaan lebih diperkenalkan pada siswa pada pengajaran agar dapat membantu guru menentukan kelas mana yang akan dipilih sesuai dengan tujuan, kemampuan, sumber daya, minat, dan konteksnya. Fokus dari rencana bisnis umum dalam pendidikan kewirausahaan menurut Honig lebih pada pendekatan penciptaan daripada pendekatan penciptaan nilai. Jadi lebih mengutamakan penciptaan daripada penciptaan nilai atau penciptaan usaha. Hal ini dikarenakan dengan menulis rencana bisnis itu akan dengan sendirinya tidak menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan eksternal. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyek merupakan contoh pendekatan penciptaan karena menjadi alat yang digunakan untuk evaluasi guru, bukan untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan di luar. Jadi memang fokus hanya untuk evaluasi guru saja untuk pembelajarannya. Kemudian untuk pendekatan penciptaan nilai tidak terlalu sering digunakan dalam pendidikan saat ini, walaupun sebenarnya menunjukkan kesepakatan yang sangat menjanjikan gitu antara motivasi siswa dengan kompleksitas guru. Dan beberapa alat penciptaan nilai itu baru muncul dan berlaku dalam dekade terakhir menurut Reed tahun 2011. Dan berikutnya ini adalah skema dari klasifikasi pendidikan kewirausahaan berbasis tindakan yang menurut LAKUS tadi. Ini dibuat dalam 2 klasifikasi. Yang pertama
ada klasifikasi level 1, kemudian yang kedua adalah klasifikasi level 2. Dari sini, dari skema ini, ingin memunculkan tujuannya adalah untuk melihat peningkatan keterlibatan dan motivasi peserta didik dan meningkatkan kompleksitas guru ya sebagai pengajarnya. Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti dari pertanyaan tersebut yang akan mengklasifikasikan termasuk ke dalam level yang mana dan level apa dari kewirausahaan tersebut. Yang pertama di sini adalah semua pertanyaan ini adalah berdasarkan pada pendekatan untuk pendidikan kewirausahaan. Pertanyaan yang pertama, yang ini, di sini pertanyaannya, apakah belajar dapat menciptakan alat? Nah, jika jawabannya adalah tidak, maka dia hanya masuk ke level 1, ke klasifikasi level 1 yang tidak ada aksinya. Gitu. Tapi jika dia iya menciptakan alat, maka dia akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah alat yang tadi diciptakan tersebut dianggap berharga oleh pemangku kepentingan di luar pencipta dan guru? Nah, jika jawabannya adalah tidak, berarti dia hanya akan termasuk ke dalam klasifikasi level 2 yang termasuk dalam tadi yang dari 4 dimensi itu masuknya ke 4 pedagogi tadi adalah masuknya ke penciptaan saja. Itu. Kemudian kalau ternyata jawabannya iya, maka akan berlanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Untuk pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah peserta didik diharapkan mampu mengatur penciptaan nilai dalam usaha? Ya, maksudnya di sini apakah nilai yang tercipta itu apakah bisa diatur atau tidak oleh peserta didik tadi gitu. Jika tidak bisa, berarti dia hanya masuk sebagai masuk ke dalam klasifikasi penciptaan nilai. Jadi dia hanya menciptakan saja tapi tidak dapat mengatur begitu. Tapi jika ternyata bisa, maka akan masuk ke klasifikasi berikutnya, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah kewirausahaan ini bertujuan untuk mempertahankan usaha setelah pembelajaran berakhir jika memang dapat dipertahankan gitu. Nah, jika ternyata memang tidak dapat dipertahankan atau jawabannya tidak, maka kewirausahaan tersebut akan termasuk ke dalam klasifikasi penciptaan usaha saja di sini ya, hanya masuk ke sini saja. Tapi kalau ternyata dia bisa bertahan dan bisa melanjutkan, maka dia akan termasuk ke dalam kewirausahaan yang merupakan penciptaan usaha yang berkelanjutan. Artinya dapat dilanjutkan seterusnya karena dia dapat bertahan. Begitu untuk skema dari klasifikasi pendidikan kewirausahaan berbasis tindakan. Ya, untuk selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Ibu Eti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan when to do what. Jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan mengenai beberapa model perkembangan dan ada beberapa dimensi penting yang kita bisa padukan atau gabungkan, yaitu pendekatan berbasis tim, penciptaan nilai, menghubungkan siswa ke dunia luar, dan membiarkan siswa bertindak berdasarkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi melalui kita memadukan, kita melihat dan menggabungkan beberapa dimensi tersebut, kita diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang mendalam dan dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan atau kompetensi pendidikan kewirausahaan di sekolah ataupun di universitas ya. Nah, di sini untuk slide selanjutnya ada model perkembangan terpadu untuk pendidikan kewirausahaan. Jadi tadi kan ada ya team-based value creation, ada connected to outside school or university, sama action based on knowledge and skills. Jadi pendekatan tim berbasis atau berdasarkan pada penciptaan nilai, kemudian connected to outside school, dihubungkan ke dunia luar sekolah atau universitas, sama bertindak berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilannya. Jadi di sini ada 3 langkah, dan dari ada first, ada second, ada third, ada 3 langkah.
Nah, dari 3 langkah ini bisa saja first step-nya itu ada di SD atau ada di SMP, kemudian second step-nya ada di SMA, dan third step-nya ada di kuliah, ataupun bisa saja tergantung dari sekolah masing-masing atau tergantung dari instansi masing-masing. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan dari first step-nya dulu, yaitu educating through entrepreneurship. Jadi pendidikan melalui kewirausahaan. Jadi di sini bisa value creation attempts atau mencoba untuk penciptaan nilai. Penciptaan nilai yang berbasis pada penciptaan nilai kan tadi sudah dijelaskan bahwa bisa seperti halnya pembelajaran berbasis pada proyek gitu ya. Bisa di SMP gitu kan. Ataupun addressing societal challenge ataupun mengatasi masalah-masalah sosial atau addressing everyday problems atau mengatasi masalah sehari-hari. Contoh, kalau misalnya di sekolah tersebut di sekitarnya atau daerahnya itu memiliki sumber daya alam yang bagus, misalnya ada nangka atau ada pepaya atau ada apa gitu ya, yang sumber dayanya melimpah, tapi masalahnya adalah memiliki nilai jual yang rendah dan juga intinya kurang bersaing lah ya dengan di pasar gitu. Nah, di sini kan child center ya. Jadi kita berusaha untuk peserta didik yang mengatasi masalah tersebut, menciptakan peluang gitu ya. Nah, di situ bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau di sekolah saya itu ada kalau di sekolah bisa dengan di sekolah saya itu ada tentang anak-anak itu berusaha untuk menciptakan sebuah inovasi atau kreasi dari makanan-makanan khas daerah gitu. Nah, di situ diharapkan mampu untuk mengatasi produk ataupun sumber daya alam yang kurang bisa bersaing dengan produk-produk pasar lainnya gitu ya. Nah, untuk yang second step, yaitu educating about and through entrepreneurship, tentang dan melalui pendidikan kewirausahaan. Di sini bisa berdasarkan pada narrow definition, jadi definisi sempit ataupun wide definition. Nah, kalau narrow definition itu belajar tentang bahasa-bahasa bisnis, kemudian penciptaan sebuah usaha gitu ya. Jadi menciptakan usaha, misalnya peserta didik menciptakan sebuah, kalau di sekolah saya itu ada yang kemarin ikutan fiksi atau festival inovasi dan kewirausahaan siswa nasional. Jadi tingkatnya nasional membuat sebuah produk. Nah, produk tersebut kemudian dilombakan. Kemarin itu ada membuat sebuah produk yang namanya Nata the Dessert. Jadi di situ dessert yang sehat gitu, membuat sebuah usaha. Dan ataupun kemarin ada lumpia saleh gitu, yang dikemas dengan rasa dan packaging yang bagus gitu ya. Nah, kemudian mereka juga mengenal bahasa-bahasa bisnis seperti analisis SWOT, kemudian BEP, dan lain sebagainya gitu ya. Atau secara yang wide definition-nya tidak harus usaha, tetapi bisa aja dengan penciptaan nilai-nilai kewirausahaan seperti halnya mandiri, kreatif, kerja keras, disiplin dalam internalisasinya itu dalam semua mata pelajaran di sekolah gitu ya. Untuk yang third step sendiri yaitu educating about for and through entrepreneurship. Jadi kalau misalnya yang narrow definition-nya berarti ya jadi entrepreneur ya, jadi pengusaha. Sustainable venture creation, jadi penciptaan usaha yang berkelanjutan, startup. Jadi biasanya itu kayak misalnya kalau sekarang kan startup yang sedang ini Gojek gitu kan, atau bimbel-bimbel yang digital gitu ya, kayak Ruang Guru ataupun banyak ya. Jadi bisa kita mengembangkan atau menciptakan teknologi baru yang memang bisa mempermudah pekerjaan manusia gitu. Nah, sehingga kita bisa menjadi entrepreneur atau pengusaha startup, mendirikan startup gitu. Ataupun secara yang wide definition-nya, ketika kita di sekolah sudah terbiasa dengan kerja keras, bertanggung jawab, kemudian pantang menyerah, inovatif, disiplin, maka kita akan memiliki kemampuan-kemampuan yang berdasarkan pada hal tersebut. Entrepreneur kita tanggap terhadap perubahan, kita mau menerima
menerima ilmu tentang teknologi dan mampu meresapi dan mampu mempelajari, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini di masa depan bagaimana? Kapan gitu ya? Apa yang diharapkan? Kapan kalau di masa depan itu? Kapan di masa depan itu sebaiknya seperti apa? Jadi di sini diharapkan di yang akan datang itu memiliki kesadaran yang jauh lebih tinggi atau besar untuk membangun sebuah model perkembangan pendidikan kewirausahaan yang lebih baik lagi. Terutama nih pada guru diharapkan memiliki akses ke dalam kerangka kerja, materi pendukung yang memungkinkan mereka memilih dari berbagai macam alat dan metode pedagogis yang memungkinkan untuk lebih cepat mengidentifikasi dan mengasah gaya pengajaran dan strategi perkembangan sesuai dengan siswa mereka sendiri dan terutama sumber daya alam yang tersedia supaya memang lebih berguna gitu ya. Dan untuk selanjutnya diharapkan juga kesadaran di segala usia dari SD pun memang harus sudah memiliki kesadaran untuk memperkenalkan kepada siswa tentang pendidikan kewirausahaan itu sendiri, karena tidak ada kata terlambat, tapi tetap aja ya tidak ada kata terlambat untuk mulai, tapi lebih baik itu lebih awal. Pendidikan kewirausahaan itu ditanamkan sehingga mampu menciptakan baik itu entrepreneur maupun menanamkan nilai-nilai entrepreneurship seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.